Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Emil. Apa kabar? Selamat sore, Mbak Hanifah. Ini kita lihat Iya, fotonya. baik. Iya. Sudah ada yang mau jualan? Ini kayak Pak Hertanto sama Indri ini. Kacang dan bawang goreng. Kemarin sudah di lapaknya Ciprocom. Sudah buka lapak di Ciprocom ya. Bu Yati apa kabar? Bu Yati Saloh. Udah lama gak ketemu ini. Terima kasih. Diana Ayu, Mbak Yunita juga apa kabar? Sore Bu Emil, apa kabar? Selamat sore. Baik. Nanti kayaknya hari ini saling belajar hari ini kita bisa dapat door prize nih dari kacang botol sama Indri. Aduh, seru nih ya. Ada Reta juga. Ini udah digital marketing loh ya. Jadi ya di sini ada nggak cuma dari UMKM, ada pegiat LSM, ada praktisi komunikasi dari perusahaan pertambangan, migas, ada dosen juga. Terus yang mau di marketingin apa ini? Yang mau dipasarin apa nih kira-kira? Mbak Hanifah. Sambil nunggu ya, 1 menit lagi ya. Iya. Iya, Bu. Maaf agak putus-putus tadi. Yang mau didapatkan apa nih dari materi hari ini? Iya, saya ingin tahu Bu tentang digital marketing karena saya mendampingi petani kopi, Ibu. Jadi terkait pemasaran juga. Ya. Kalau Dian Ayu, nah ini NGO besar ini ya. Kalau saya sih mau belajar aja Bu. Kebetulan saya punya online shop juga sih, cuman nggak terlalu terurus. Jadi pengen belajar aja dari teman-teman yang sudah lebih sukses. Sip. Kalau Reta di sini nih, jauh nih dari kaki Reta. Kalau saya kebetulan di sini juga kan kerjanya mendampingi ini ya CSR-nya perusahaan, dan salah satu bentuk CSR-nya itu ada beberapa kelompok UKM gitu. Nah, untuk pengembangan kelompoknya kita butuh marketing. Sekarang kan saya lihat lagi tren itu digital marketing. Jadi pengen lihat sih tren-tren dan strategi yang terbaru untuk digital marketing itu seperti apa. Siapa tahu bisa nanti diberikan ke masyarakat binaan kami. Oke. Kalau Bu Sinaryati, Bu Yati gimana Bu Yati? Bu Yati? Oke, kayaknya belum aktif ya. Baik, ini juga sudah ada, ya sudah mulai banyak yang bergabung. Saya mulai aja ya. Selamat sore, sekali lagi saya salam buat Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan saling belajar itu adalah kegiatan di mana kita saling berbagi yang ada di grup saling belajar. Jadi kalau sudah ada di grup saling belajar, sebetulnya sudah sifatnya cair ya. Sudah nggak kelihatan antara trainer dengan peserta. Jadi semuanya itu kita bisa sama-sama saling belajar. Makanya grupnya, kalau teman-teman di awal ini banyak ya, teman-teman di awal judulnya itu peserta training atau apalah gitu ya. Tapi sekarang saya rubah grupnya saling belajar. Artinya kita semua ini bisa saling berbagi, bisa juga saling berbagi informasi, pengetahuan maupun skills yang kita miliki. Nah, di kegiatan saling belajar ini lebih banyak pada aspek diskusinya sebenarnya antara satu peserta dengan peserta yang lain. Selain juga kita membangun networking di sini, karena di sini ada beragam kelompok profesi, jadi kita juga bisa saling berbagi, tentu bisa memberikan pengayaan informasi maupun kompetensi baru barangkali ya buat kita.
Nah, di sini di Saling Belajar selalu ada satu orang yang bisa kita jadikan source person. Dan di sini sudah ada Sumi. Halo Sumi. Halo Ibu Emil dan kawan-kawan, apa kabar? Ya, Sumi juga sehat. peserta, ya, sebelumnya pernah jadi peserta pelatihan di Siprokom juga. Dan sebelumnya pernah masuk kelas saya juga ya di Pasca Komunikasi. Iya. Sekarang sudah jadi kolega Sumi. Iya. Alhamdulillah Bu, karena ilmu yang didapat dari Ibu Emil. Sama-sama ya Sumi ya, sama-sama saling belajar ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita usahakan tidak terlalu terlambat ya. Jadi saya langsung mulai aja sekarang ini, meskipun masih ada cukup banyak peserta sebetulnya ya, hampir 10 peserta belum hadir. Tapi kita mulai dengan polling, silahkan diisi. Ya, silahkan diisi pollingnya. Ya, sudah hampir semuanya ya. Iya. Oke. Jadi kalau kita lihat polling sore ini, kebanyakan yang untuk kegiatan digital marketing itu menggunakan Instagram. Lalu kedua Facebook, ketiga website, baru yang terakhir adalah YouTube dan lainnya. Oke. Saya post di sini hasilnya. Ya. Boleh tahu yang menjawab lainnya itu pakai apa? Silakan yang menjawab lainnya siapa? Bisa tahu pakai apa? WA, Bu. WhatsApp, Bu. WhatsApp, Bu. Pakai WA ya? Oh ya, harusnya ditulis ya WA ya. Ada pilihannya. Oke. Kalau yang website, siapa yang pakai website? Saya, Bu. Oke. Saya juga pakai website. Ya. Ya, betul pakai WA. Nih, ada yang protes nih. Mbak Meta, kok tidak ada WhatsApp? Ya, boleh-boleh. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk pollingnya. Ini akan menjadi, sudah dilihat ya, Sumi ya? Ini akan menjadi apa namanya bahan diskusi buat kita nanti hasil dari polling ini. Menarik ya? Temuannya di sini ada kebanyakan adalah Instagram dan siap-siap ya siap-siap nanti dengan pertanyaannya Sumi kenapa pakai Instagram gitu ya. Saya share ya ini hasilnya sudah kelihatan ya Sumi ya. Oke. Oke, sip ya. Kedua Facebook. Kayaknya Facebook ini bukan karena masalah kita pada usia yang mirip-mirip ya. Karena Facebook itu usianya itu rata-rata di antara 30 akhir 30-an sampai sekitar 60 tahun gitu ya. Nah, kalau ada yang di usia itu pakai Facebook maka nggak heran saya juga ya. Oke. Baik, saya akan share untuk kegiatan kita hari ini. Tadi saya sudah lakukan polling dan sudah kelihatan hasilnya ya. Ternyata yang paling banyak adalah yang menggunakan media Instagram, kedua Facebook. Nah, ini adalah tentang digital marketing trend. Di sini kita akan melihat adanya social media marketing, termasuk juga Facebook Pay, IGTV, begitu ya. LinkedIn juga termasuk. Nah, tadi tidak ada yang menjawab tentang LinkedIn ya. Twitter juga nggak ada yang jawab ya. Kemudian ada programmatic advertising, itu sudah mulai menggunakan AI. Lalu ada chatbot. Chatbot juga menggunakan AI juga, artificial intelligence. Lalu ada percakapan marketing, itu yang memfasilitasi one-to-one. Dan itu juga sifatnya real time. Kemudian ada video marketing yang juga banyak dilakukan, salah satunya adalah melalui TikTok ya. Kemudian juga
ada kegiatan untuk social messaging apps ya. Nah, WhatsApp, kenapa tadi WhatsApp-nya nggak muncul ya? Termasuk juga ada Facebook Messenger di situ. Nah, ini adalah kegiatan tren dari digital marketing sekarang ini ya. Kemudian kita lihat juga kenapa komunikasi pemasaran digital, karena saya background-nya komunikasi, ini juga menjadi concern saya untuk pemasaran digital. Itu kita bisa lihat karena low cost, harga kalau kita menggunakan digital itu biayanya kecil tapi impact-nya itu tinggi ya. Selain itu juga kegiatan komunikasi pemasaran itu digital ya, itu bisa diukur tingkat keberhasilan dan efektivitasnya. Oke. Nah, saya kasih pengantar itu lalu saya akan masuk ke materinya Sumi. Ya. Sudah kelihatan, teman-teman? Oke, Bu. Ya, silakan Sudah. Sumi. Sudah. Ya, selamat sore teman-teman. Terima kasih telah mau join di kelas saling belajar, khususnya tentang digital marketing, mempersiapkan langkah awal. Kenapa judulnya mempersiapkan langkah awal? Karena memang pasti banyak yang bingung ya stepnya gitu. Digital marketing itu sebenarnya apa sih gitu? Apakah sosial media itu memang termasuk ke digital marketing gitu? Boleh slide selanjutnya, Ibu? Mohon maaf. Halo? Oke. Bisa. Oke, tadi ya digital marketing, semua pasti akan tanda tanya, digital marketing itu apa? Nah, sebelum saya ke slide selanjutnya, saya ingin menjelaskan bahwa yang disebut digital marketing itu adalah platform pemasaran yang dilakukan melalui perangkat elektronik. Jadi sebenarnya TV dan radio itu bisa kita sebut digital marketing, tapi kita sebut akhirnya mereka traditional marketing. Karena kenapa? Karena kita tidak bisa menggunakan atau mendapatkan engagement yang cukup baik melalui TV dan radio itu. Lalu billboard, LED screen TV itu disebutnya digital marketing juga gitu. Jadi sebenarnya digital marketing itu kita tidak hanya berbicara tentang social media marketing. Social media marketing itu bagian dari digital marketing. Kenapa? Karena di dalam digital marketing itu ada yang namanya internet marketing. Nah, di situ masuk. Kenapa disebut dengan internet marketing? Karena sosial media tentunya membutuhkan kuota internet ya. Jadinya mereka masuknya ke internet marketing. Tapi kalau misalnya kita tarik secara garis besar, digital marketing itu ranahnya luas sekali dan masing-masing mempunyai strategi dan algoritmanya untuk mencapai goals atau target yang kita inginkan gitu ya. Nah, dalam pemasaran di internet marketing sebenarnya tuh ketika kita masuk ke internet marketing itu kita itu bukan hanya ingin meningkatkan Ya, halo Sumi. keputus, sorry. Ya, udah sambung lagi? Sudah. Nah, jadi ketika kita menggunakan pemasaran via internet, sebenarnya itu tujuan kita tuh kita bukan hanya ingin meningkatkan penjualan, tetapi kita juga di situ harus memasukkan unsur-unsur promosi, branding, dan membina hubungan dengan pelanggan. Nah, di sini kekuatan internet marketing di sini lebih mudah membina hubungan dengan pelanggan atau yang kita sebut dengan engagement tadi. Boleh lanjut ya, Bu? Nah, ketika kita masuk nih ke digital marketing, karena kalau saya biasanya nih saya menyeting agendanya gini ya, untuk baik untuk yang saya kerjakan sekarang atau beberapa yang menjadi klien saya harus tahu pertama goal mereka ini apa untuk masuk ke digital marketing. Ini penting karena goal ini yang akan dihubungkan dengan tools-tools apa aja sih yang akan kita gunakan ketika suatu produk atau jasa ini menggunakan digital sebagai platform pemasarannya gitu. Nah, kalau di sini saya biasanya menggunakan Fletcher method ya. Boleh dilanjut slide berikutnya. Nah,
Ya, itu tadi yang Fletcher Method. Oke, nah ini yang disebut dengan metode dasar kita mempersiapkan digital marketing. Kalau saya penting banget saya itu untuk melalui 3 tahap ini. Foundation, funnel, dan floodgates. Nah, sebenarnya social media marketing itu masuk ke tahap floodgate. Jadi maksud saya adalah di sini kita tuh harus bertahap gitu ya. Kita harus kalau kita ingin memiliki atau menjalankan digital marketing yang ekosistemnya benar-benar stabil gitu, yang bagus juga sebenarnya nanti ujung-ujungnya untuk penjualan kita jangan lupakan foundationnya, build up. Kita tuh ingin membuat produk kita tuh seperti apa gitu. Jadi ketika kita masuk itu kita jangan langsung sosial medianya ini yang lagi rame Instagram, ya udah ikutin aja semua pakai Instagram. Lebih baik jangan begitu dulu gitu. Kalau yang beberapa kali pengalaman saya ya dan beberapa rekan saya gitu yang bekerja, bahwa di sini tahap foundation itu penting banget untuk kita membangun digital marketing yang akan kita jalankan. Foundation itu apa aja? Pertama, perfect avatar, $1 million message, dan perfect offer. Pasti teman-teman di sini yang punya produk ataupun mungkin brand gitu ya, website, pasti semuanya ini udah terbentuk secara baik. Tapi bagaimana teman-teman yang memang benar-benar baru mulai gitu? Ada pentingnya adalah kita mengenal kita ini siapa, produk. Maka itu perfect avatar ya, bahwa produk kita apa sih yang ingin kita tawarkan gitu. Apakah keistimewaan dari produk kita apa, kelebihannya dari produk kita apa sih hal terbaru yang orang-orang bisa dapatkan dari produk kita. Disitulah di perfect avatar itu kita membangun produk yang ingin kita tawarkan. Jadi kita siapin dulu nih. Nah, ketika kita juga ingin menggunakan sosial media gitu ya, ketika menggunakan digital marketing, saya butuh tanya nih ke teman-teman saya atau ke klien saya, timnya sudah ada belum? Tim building yang untuk mengoperasikan sosial media itu atau di ranah digital marketing itu sudah ada belum? Karena ini bukan sesuatu hal yang simpel ya. Ketika kita udah memutuskan kita akan terjun ke sosial media, misalnya kita lewat Instagram gitu ya, kita udah harus ada nih orang-orang yang secara ilmu juga udah siap gitu, bikin konten, karena itu tidak mudah ya, bikin konten, lalu menguploadnya, lalu menjawab pertanyaan netizen, lalu belum lagi ada yang DM. Nah, kita bentuk dulu nih, kita build dulu nih timnya gitu. Ada berapa orang nih kira-kira yang bisa membantu kita. Ataupun kalaupun kita sendiri, misalnya kita sendiri gitu ya, kita harus mempersiapkan dulu nih, kira-kira kalau kita ingin ke Instagram, kemampuan kita seperti apa sih di Instagram itu, kira-kira butuhnya apa aja sih gitu. Jadi jangan jegluduk kita langsung masuk ke Instagram gitu. Tapi sebelumnya kita harus memperkuat foundation yang kita punya dulu. Nah, beralih ke situ kita beralih ke message kan, bahwa apa sih yang ingin kita tawarkan dari produk ini. Nah, biasanya di sini tuh kadang-kala ya, bukan kadang-kala, bahwa akhir-akhir ini seringkali orang yang akhirnya memainkan story. Produknya tuh produk story. Seperti di message ini biasanya kalau saya sebut gitu ya, biasanya ada yang disebut messenger. Messenger ini bisa misalnya kayak iPhone gitu ya. Nah, iPhone ini sang messengernya itu adalah Steve Jobs sendiri. Kenapa? Karena itu bisa menjual dengan segala macam story-nya dia membangun Apple gitu, dan itu menarik untuk orang-orang ketahui gitu. Akhirnya orang-orang mengenal Steve Jobs dan keunggulan Apple karena gila ya, di belakang Apple nih keren banget orangnya. Itu harus sekarang itu menjadi teknik, salah satu teknik marketing ya, di mana itu kita ada messenger di situ, ada orang yang ibaratnya apa ya, dikultuskan gitu untuk menyampaikan produk kita gitu. Tapi mungkin maksudnya bukan hanya orang lain gitu, tapi kita bisa iniin diri kita sendiri gitu, atau latar belakang dari produk itu terbentuk apa. Setelah itu sudah terbentuk, kita bisa tuh mempersiapkan perfect offer ya. Apa sih yang bisa kita tawarkan ke customer dari produk kita. Di sini kita harus build up gitu ya. Dan kita dari sini nih, dari langkah ini, dari foundation ini, kita udah harus tahu. Misalnya kalau kita bermain di di Instagram gitu ya, CTA-nya atau call to action-nya apa sih gitu. Jadi jangan asal kita nyediain call to action, kan biasanya gini ya, misalnya kalau kita tuh kalau iklan di Instagram, IG Ads itu kita akan ada tulisannya seberapa persen, lalu gambarnya berapa persen, lalu call to action-nya tuh apa, misalnya learn more atau langsung buy gitu ya. Nah, tapi ketika orang mengklik itu, jangan sampai ada jeda, atau jangan sampai akhirnya orang bingung nih, udah beli, terus begitu aja gitu. Nah,
di sini tuh kita harus memainkan bahwa kita harus mempersiapkan CTA kita sebaik mungkin. Jadi makanya tadi saya bilang timnya tuh harus siap gitu. Jadi ketika orang udah mengklik CTA misalnya gitu, terus reverse-nya biasanya Instagram bisa kita klik Linktree terus reverse-nya ke WhatsApp gitu ya. Nah berarti admin yang memegang WhatsApp itu harus ready gitu, harus ready menjawab pertanyaan atau menjelaskan produk yang kita punya. Jangan sampai itu jadi missing link gitu. Walaupun kita misalnya di Instagram, WhatsApp gitu, karena kan kalau WhatsApp itu apalagi itu langsung ya, kontak langsung. Jadi orang tuh akan lebih mudah bertanya gitu. Jadi adminnya juga harus dipersiapkan seperti itu. Nah, authority amplifier itu maksudnya adalah ketika magnet yang udah kita persiapkan gitu ya. Oke nih semuanya udah siap penawarannya, lalu cara-caranya kita udah mastiin gitu ya, ini ready gitu ya build up-nya. Nah, kalau misalnya authority amplifier ini biasanya kalau misalnya kita punya website, gitu ya, kita membuat audience, jangan hanya dia menjadi audience. Audience itu adalah orang yang hanya mengunjungi website kita sekali-sekali doang gitu. Jadi misalnya saya punya website ngobrol santai yuk gitu kan. Nah, orang sekali doang itu disebutnya audience gitu. Tapi gimana caranya si orang audience yang sekali ini dia bisa jadi visitor? Visitor itu dia berkali-kali. Dia kayak udah gue kalau ada apa-apa, kayaknya gue cocok nih dapetin informasinya dari ngobrol santai yuk gitu. Nah itu gimana caranya? Nah sebenarnya di lead magnetnya itu juga harus dipersiapkan seperti itu. Apakah misalnya landing page-nya kita perbagus dalam artian lebih ke user friendly ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang berbasis website, itu usahakan memiliki tim UX timnya yang memang mengerti bagaimana membuat landing page yang user friendly. User friendly maksudnya mudah untuk dikunjungi gitu ya, tidak menyulitkan, tidak terlalu banyak tombol dan clean space gitu, bermainnya di clean space. Itu dapat menjadi salah satu hal. Lalu conversion event, ketika dari foundation dari perfect avatar sampai authority amplifier sudah terbentuk. Nah, di sini sebenarnya kita sudah bisa melakukan penjualan conversion event. Jadi terserah nih teman-teman, misalnya ini udah siap kan. Nah, mikirin dia tuh, oh kalau di Instagram tuh ada yang namanya IG Ads, kalau di Facebook, Facebook Ads. Itu yang kita sebut dengan paid marketing ya, karena di digital marketing sendiri sebenarnya ada dua, paid marketing dan organic marketing gitu. Nah, kalau paid yaitu kita pasang ads aja gitu. Tapi kan untuk pasang ads kita jangan sembarangan gitu ya, mentang-mentang sekarang Facebook Ads tuh harganya murah, Instagram harganya murah gitu, terus kita asal bayar aja nggak berasa, tapi ternyata efeknya nggak bagus, nggak gitu juga gitu. Jadi jangan asal nge-ads juga, jangan asal pasang ads juga gitu. Jadi kita juga harus mempersiapkan ya tadi dari perfect avatar sampai authority amplifier-nya kayak gimana gitu. Apalagi sekarang Facebook walaupun misalnya 70.000, sekarang Facebook kalau kita sekarang permudah Facebook Ads itu karena kan dia bisa terkolerasi dengan Instagram dan Messenger ya, karena itu satu grup. Tetapi sekarang Facebook itu udah menyertakan pajak. Jadi kalau misalnya kita pasang iklan sehari doang, itu kan seharga 70.000. Misalnya kita pasang nanti kalau Facebook Ads, itu kita ada pilihannya tuh untuk di Instagram Feed, Instagram Story, Facebook Story, Facebook Feed gitu ya, itu ada harganya. Itu 70.000 untuk sekali. Nah sekarang dikasih pajak 7.000. Nah kalau misalnya kita, oke lah, let's say 77.000 nggak berasa ya. Cuman kalau kita selalu nge-ads, terus kita nggak tahu hasilnya apa gitu. Oke ada pembelian, oke ada yang ini. Tapi kita nggak benar-benar tahu apa sih sebenarnya orang yang inginkan dari produk kita, jasa kita, atau brand kita gitu. Nah akhirnya di situ masuk tuh ke Floodgate. Bahwa oh ternyata kita butuh yang namanya monitoring ya, social media monitoring, di mana itu masuknya traffic on demand. Nah di traffic on demand ini, kalau perusahaan-perusahaan besar gitu ya atau produk-produk besar, mereka sudah mulai berani untuk membayar atau ibaratnya menjadi subscriber media monitoring gitu ya, atau social media trafficking. Nah itu banyak traffic, itu banyak banget, ada Brand 24, ada Social Baker, dan yang terbaru kalau Indonesia punya tuh ada PEX. Nah PEX ini, nah jadi kalau kita ingin mengukur seberapa jauh sih orang-orang sering mengakses Instagram kita, website kita, Facebook kita, terus orang-orang tuh ngapain aja sih di sosial media kita gitu ya. Nah itu kita bisa subscribe di aplikasi-aplikasi ini gitu. Tapi jangan asal masuk juga, maksudnya kita juga harus lihat seberapa jauh kebutuhan kita untuk menggunakan si social media trafficking ini atau
social media monitoring ini. Kita juga harus tahu kebutuhan kita beneran nggak kita butuh itu banget atau enggak kayak gitu. Nah, akhirnya diusahakan kita tuh jangan bermain hanya di paid marketing. Kita harus ada di organic marketing. Kalau Facebook itu ibaratnya kita tuh harus rajin membuat konten. Konten yang mana? Storytelling. Facebook itu marketnya itu lebih sering memang untuk storyteller ya. Jadi kita tuh di Facebook itu kita bisa bercerita panjang gitu. Dan memang pembaca Facebook atau user Facebook tuh senangnya seperti itu, tipikalnya, karakternya. Jadi kita bisa melakukan storytelling di situ. Storytelling apa? Bisa aja kita nggak langsung jualan, tapi misalnya kita copy. Tadi ada Ibu Hanifah ya Ibu ya, akan membantu petani kopi gitu. Nah mungkin di Facebook ini kita bisa menceritakan petani kopi, asal mulanya mereka bagaimana sih mereka membudidayakan kopi, lalu lingkungan sekitarnya. Bikin storytelling yang ibaratnya tuh menggugah gitu ya, membuka mata orang, oh kita punya petani kopi tuh keren banget loh, kayak gitu. Hasil kopinya bagus-bagus loh, karena dirawat dengan secara seksama, terus dibantu sama apa gitu ya. Jadi di Facebook tuh sebenarnya kita bisa memaintain itu, nanti ujung-ujungnya bisa membuat orang tertarik untuk membeli gitu. Nah, ranking rulebook itu adalah SEO, Search Engine Optimization. Nah, di sini sebenarnya di sini juga ada aplikasi yang membantu kita untuk kita misalnya kita menentukan CEO apa sih yang udah sering dipakai orang atau CEO apa sih yang belum pernah dipakai. Nah, sebenarnya ada aplikasinya namanya Simras. Itu juga berbayar, tapi maksudnya kita jangan selalu kepikiran untuk berbayar terus gitu. Maksudnya kita harus imbangin juga apa yang kita bisa buat secara organik. Jadi seimbang, organik iya kita lakukan, paid atau berbayar juga iya kita lakukan. Tetapi balik lagi sih sebenarnya ke goal masing-masing teman-teman. Biasanya kalau online marketing gitu, yang bisnis ya, bisnis apa disebutnya jualan online gitu ya. Nah mungkin kalau untuk jualan online lebih bagusnya memang langsung ke ads atau enggak langsung ke marketplace, karena memang tujuan utamanya kan biar terjadi closing ya, biar orang melakukan pembelian. Kalau untuk yang melakukan jualan online ya teknik kita masang iklan atau kita masang ke marketplace itu udah benar gitu. Jadi kembali lagi ke goal kita awal tuh, kita masuk ke dunia digital marketing tuh kita mau apa untuk produk kita mau apa dari jasa yang kita tawarkan, kita mau apa dari brand yang kita tawarkan, kurang lebih begitu sih. Oh ya, maaf, untuk yang di tahap funnel ini, nah di tahap ini kita butuh banget mengenal customer journey. Mungkin di slide berikutnya Ibu, di slide berikutnya ada yang namanya customer journey. Customer journey, nah di tahap funnel ini kita butuh tahu customer journey itu gimana sih gitu kan. Nah, ternyata customer journey itu orang-orang itu ketika kita itu butuh, karena orang-orang tuh tahapnya tuh awareness dulu kan, mengenal. Jadi kita butuh membuat orang mengenal dulu nih produk kita, jasa yang kita tawarkan atau brand yang ingin kita tawarkan. Jangan langsung kita kepikiran pokoknya lo harus beli barang gue, jangan. Tapi kita tumbuhkan dulu awareness-nya gitu. Apa sih produk yang kita tawarkan? Ya itu, ya salah satunya benar, kita bisa melalui Instagram. Apalagi Instagram menarik ya, memang fotonya harus menarik, feed-nya harus cantik lah gitu. Tetapi ketika kita ingin memulai Instagram, itu jangan tekniknya ya, yang saya pernah lakukan adalah jangan kita udah bikin akun Instagram nih, kita cuma ada satu postingan. Jangan. Kalau bisa tiga disebutnya 3 feed itu jadi 9 ya. Jadi ada 9 foto yang harus kita siapkan untuk kita kalau pertama kali kita buka akun Instagram gitu. Jadi pas kita bikin akun Instagram jangan cuma kita nampilin 1 foto, tapi usahakan itu udah penuh 9 foto. Maka itu tadi saya bilang, persiapkan dulu nih timnya, persiapkan dulu nih materinya kalau kita ingin masuk ke Instagram. Jadi usahain kita sediain dulu fotonya, kita sediain tulisannya dan lain sebagainya. Lalu tahap consideration, ketika mereka udah berhasil mengakses Instagram kita, mereka akan mempertimbangkan nih, wah ini kok lucu banget ya tasnya dan lain sebagainya. Untuk itu, nah ketika udah consideration, ya udah mereka pasti akan tahap untuk, mohon maaf,
per case, yaitu membeli. Lalu ketika tahap per case kan nggak cuma sampai situ aja, kita pengen ada retensi kan, bahwa orang itu kembali lagi untuk membeli produk kita. Setelah itu bisa terjadi, lalu mereka akan melakukan advokasi. Advokasi itu mempengaruhi pihak lain untuk, gue kemarin beli tas ini di sini 2 kali, bagus loh. Terus adminnya ramah deh. Terus ini setiap kali gue komen diituin, kayak gitu sih. Jadi kurang lebih kita juga harus mengenal itu. Untuk sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, boleh kita sharing bersama-sama. Ya, terima kasih Sumi. Boleh dong kasih tepuk tangan virtualnya atau jempolnya. Oke. Silahkan kalau mau tanya atau mau saya stop share dulu ya, biar bisa kelihatan. Terima kasih. Silahkan kalau mau tanya atau mau menanggapi yang disampaikan oleh Sumi, karena nanti kita akan ada latihannya pada level foundation. Nah, saya kasih lagi ya, supaya mengingatkan kembali, tadi Sumi sudah sampaikan tentang bagian ini ya, foundation, yaitu perfect avatar, $1 million message, dan perfect offer di sini ya. Nah, ini kita latihan di sini dulu. Jangan sampai pada level 2 dan level 3. Oke, kita masuk di basicnya dulu. Nah, tapi sebelum kita latihan, ini apa aja di sini, tadi sudah sampaikan Sumi ya. Tapi sebelum kita sampai pada latihan, silahkan kalau mau ada yang ditanyakan atau disampaikan. Kalau misalnya ada gangguan teknis karena sekarang lagi gemesin, saya nggak mau bilang hujan, gerimis, segala macam ya, lagi sore gemesin, jadi boleh juga pakai tanyanya di chat room juga boleh, di chat box di sini. Silakan. Ada yang mau tanya atau disampaikan? Sebelum kita masuk. Saya Bu Emil. Ya, silakan Mbak Hanifah. Boleh Bu Emil. Iya, terima kasih Bu Emil. Terima kasih Mbak Sumi yang sudah berbagi, luar biasa keren ya. Ini penjelasannya Kak dosen ya. Maksudnya pakar banget gitu. Tapi gini Mbak, saya ada 2 hal. Yang pertama saya ingin melihat contoh dari yang sudah Mbak Sumi lakukan, misal Instagram begitu. Yang tadi yang pakai storytelling itu dulu. Terus yang kedua, saya mau curhat Mbak, apa solusi untuk saya ini Mbak? Jadi begini, saya membangun brand atas diri saya di Instagram dan YouTube itu, Facebook termasuk YouTube itu sebagai seorang akademisi, dosen begitu, atau mungkin pemberdaya masyarakat. Nah, bagaimana kalau saya punya bisnis lain? Bagaimana caranya saya punya bisnis komersial gitu, misal nanti kopi atau mungkin menjualkan kopi petani atau mungkin saya jadi reseller atau mungkin bisnis saya yang lain sebetulnya ada spray and bed cover gitu, tapi saya masih kesulitan dalam membangun branding diri saya itu, apakah saya harus menggunakan akun yang berbeda atau akun saya saja atau bagaimana, mungkin berdasarkan pengalaman atau pernah dengar cerita pengalaman teman yang sama begitu. Terima kasih. Sama Bu Emil. Silakan langsung Sumi. Langsung ya. Mungkin nih aku akan membantu yang untuk membangun personal brandingnya dulu gitu ya. Bagaimana ketika kita personal branding kita sudah akademisi, tapi di lain kesempatan kita juga melakukan bisnis gitu, komersial gitu kan. Jadi kan kadang-kadang nggak enak mungkin ya orang, gue tuh akademisi ya, tapi gue jualan juga gitu ya sebenarnya. Sebenarnya itu sih nggak apa-apa Bu, sah-sah aja. Karena kayak kebanyakan digital marketing konsultan gitu ya, mereka juga campur gitu. Maksudnya kadang-kadang mereka digital marketing konsultan juga, konten marketing juga, lalu sales marketing juga gitu kan. Jadi selain mereka mengedukasi, mereka juga berjualan. Nah, di sini kalau saya boleh tekankan misalnya di YouTube gitu ya. Nah, Bu Hanif harus fokus kalau misalnya Bu Hanif itu mengelola sosial media itu sendiri ya. Kalau menurut saya Bu Hanif tuh harus fokus, Bu Hanif paling mampu di mana? Kira-kira yang paling Bu Hanif itu lebih mudah menggunakan itu di mana? Gitu. Misalnya di Instagram gitu ya. Di Instagram Bu Hanif lebih mudah menggunakannya. Ya udah fokus. Jadi jadi Bu Hanif mainnya di konten. Misalnya tiap hari Senin, Selasa, Rabu gitu ya, Bu Hanif itu
isi konten sebagai akademisi, nggak apa-apa. Jadi kita ini udah bermain di konten ya Bu Hanif ya. Nah, dan itu kuncinya harus konsisten ya. Misalnya gini deh, tiap hari Kamis Bu Hanif mengisi konten-konten atau memberikan konten-konten yang sehubungan dengan akademisi Ibu gitu ya. Tapi nanti misalnya Bu Hanif juga pasang lagi, tiap hari Sabtu atau Minggu aku akan ngasih informasi tentang bisnisnya Ibu gitu, atau ketika membantu petani-petani kopi. Jadi mainnya di kontennya gitu. Nggak apa-apa satu akun, menurut saya nggak apa-apa, tapi dipercantik dengan konten-konten yang konsisten gitu loh Bu. Misalnya kalau Ibu ingin tentang akademisi terus, misalnya tiap hari Rabu pasti Ibu akan ngasih kontennya yang seperti itu. Nanti tiap hari Jumat Ibu khusus buat kontennya yang tentang apa yang Ibu lakukan untuk bisnis kayak gitu. Jadi nggak apa-apa satu akun, tapi kontennya aja ibarat kata ini majalah atau koran, tapi berbagai rubrik gitu loh Bu Hanif. Nah tapi diusahain gitu juga jangan terlalu banyak konten ya. Jadi misalnya dipastiin aja seminggu aku akan ngeluarin konsisten. Kuncinya tuh harus konsisten. Kalau di sosial media tuh sebenarnya tuh kita tuh kuncinya cuma konsisten sama sabar Bu. Apalagi kalau kita bermainnya di organic marketing. Karena namanya aja organik gitu kan. Jadi emang kuncinya itu konsisten sama ya sabar. Konsisten dalam artian membikin konten-kontennya. Jadi nggak apa-apa misalnya dalam seminggu itu misalnya hari Rabu Ibu akan bikin konten atau ngupload konten tentang karena Ibu akademis gitu. Tapi nanti Sabtu atau Minggu Ibu konten tentang bisnis Ibu. Nanti mainin juga di Instastory. Misalnya di hari Sabtunya karena Ibu untuk akun bisnisnya Ibu gitu untuk jualan Instastory, nanti Ibu atau IGTV gitu ya, kalau udah bisa ini ntar Ibu ajak siapa gitu teman Ibu yang misalnya ahli di bidang kopi atau apa, pokoknya yang bisa membantu bisnis Ibu berjalan. Nanti di hari Rabu mainin juga IGTV atau Instastory atau yang ada di Instagram gitu, terus Instagram siapa nih yang bisa collab konten sama Ibu gitu. Dan ya satu lagi juga sih memang kuncinya untuk sosial media itu collab ya. Collab jadi konsisten bikin konten yang orang-orang tuh sukanya beredukasi gitu sama collab itu. Itu sih Bu. Nah, untuk yang contoh jadi saya mau share screen ya. Nah, saya ini sekarang lagi di NGO ketenaga kerjaan namanya gajimu.com. Nah, gajimu.com ini berbasis website. Jadi, saya gimana ya? Share screen ya. Oke. Ya, sebentar, Sumi. Ya, silakan. Ya. Jadi, saya namanya ini gajimu.com, Bu. Teman-teman. Nah, gajimu.com ini apa? Gajimu.com ini awal mulanya adalah sebagai lead bank. Ibarat kata tuh lead bank ketenaga kerjaan ya. Jadi kita itu bisa mendapatkan berbagai macam informasi tentang ketenaga kerjaan. Misalnya dulu waktu pas UUK masih berlaku ya, Undang-Undang Ketenaga Kerjaan nomor 13 tahun 2003 masih berlaku, itu kami basisnya segitu. Jadi sebelum kami membangun website ini, kami tuh sediain dulu kontennya. Jadi kami tuh nggak cuma asal bikin website, tapi sebelum website ini launching, kami bikin dulu nih kontennya. Konten-kontennya apa aja sih yang ada tentang jaminan kerja, jaminan sosial, pokoknya yang berhubungan sama dunia ketenaga kerjaan. Ini sebelum kami launching, kami siapin dulu tuh Bu materinya, apa yang dibutuhkan. Terus ketika kita ada pertanyaan, misalnya jika ada pertanyaan, silakan kirimin ke emailnya gajimu ya, wage indicator. Nah, ketika itu kita udah tempelin ke sini, nih, ketika kita tempelin, kita harus udah siap tuh. Kalau ada orang yang kirim pertanyaan harus kemana? Akhirnya kami menggunakan aplikasi yang namanya Help Scout. Jadi kalau ada pertanyaan via website gitu ya, kami udah siap gitu. Link ekosistemnya itu kami udah siap gitu. Nah, kalau untuk Facebooknya, nah kenapa kami lebih bermain di Facebook? Para pekerja memang lebih banyaknya main di Facebook, Bu. Jadi mereka Facebook tuh aktif banget. Jadi kami bermainnya di sini. Kenapa kami nggak bermain di Instagram? Karena memang dikit sekali yang main di Instagram dan mereka lebih aktif memang di Facebook. Nah, di Facebook ini keseringan saya tuh storytellernya sebenarnya lebih ke
maaf ya, ini keluar. Kalau saya lebih banyak karena sekarang lagi banyak program gitu ya, program pelatihan. Jadi saya sangat mengaktifkan live-nya, video live-nya Facebook, dan itu lumayan tinggi engagement-nya gitu, dan reach-nya juga lumayan tinggi. Jadi memang kita harus tahu dulu, maka dari itu saya tadi ngomong goalnya itu kita harus tahu, lalu timnya kita harus goalnya kita mau kemana sih, lalu kira-kira sosial media apa yang akan kita gunakan sesuai dengan customer kita. Jadi kita jangan melupakan customer ketika kita bukan ya, kalau saya mungkin lebih ke masyarakat luas ya gitu, dan khususnya kepada kawan-kawan serikat buruh, serikat pekerja. Jadi saya mainnya di Facebook. Di Facebook itu kami tuh segala macam. Jadi kalau saya tuh ada yang namanya gajimu highlight. Gajimu highlight itu segala macam, itu rutin ya. Jadi ibarat rubrik gitu, itu pasti rutin. Tapi saya udah kasih judul gitu, gajimu highlight. Jadi di situ highlight apa sih yang sedang dikerjakan oleh gajimu? Apa sih yang agak lama ya, maaf. Agak lama ini, maaf ya. Nanti bisa di-share di grup aja mungkin Iya, boleh. Facebooknya. Iya, boleh. Jadi di sini saya main, kami gitu ya, tim saya akhirnya bermainnya lebih ke Facebook kalau ada apa-apa. Sebenarnya untuk induk kami, NGO induk kami di Belanda sana, Wage Indicator, sebenarnya sudah bermain di Instagram gitu. Tapi kami tidak terlalu membuat Instagram karena memang kebutuhannya lebih banyak di Facebook. Jadi seperti itu Bu, kurang lebihnya Bu Hanifah. Semoga dapat membantu. Mungkin kalau ada yang lebih tahu lagi mungkin boleh sharing gitu. Aku stop. Terima kasih Mbak Sumi. Terima kasih, sukses untuk Mbak Sumi ya. Sukses juga untuk Ibu Hanifah. Ya, Mbak Hanifah, ini saya sedikit ada satu slide yang kalau di kelasnya Digital Marketing Communication, kan ya kelas Digital Marketing Communication, ini adalah salah satu slide yang saya tampilkan juga. Ada Pak Hartanto, Indri juga yang pernah masuk kelas ini ya, bersama saya ada Mbak Emi dan juga ada Mbak Emi sekarang di sini juga ya, trainer digital markom. Nah ini adalah saya memberikan contoh untuk kalender kontennya. Kalau kita pakai, jadi tinggal ditulis media platformnya apa, lalu kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu isinya apa begitu. Kalau Sabtu Minggu biasanya memang lebih agak santai ya, nggak terlalu berat gitu ya. Tapi kalau mau yang hard selling itu bisa di Selasa sampai Jumat. Tapi nanti Sumi bisa tambahkan juga. Yang penting tadi adalah konsisten. Kalau di hari Rabu biasanya akan diisi apa, kemudian di hari Jumat, di hari Minggu, dan kalau tidak bisa setiap hari pun itu sebetulnya sih nggak apa-apa juga ya. Yang penting orang tahu bahwa ini munculnya itu tentang apa dan biasanya di hari yang mana gitu ya. Nah kira-kira begitu Mbak Hanifah, menambahkan dari Sumi tadi ya. Sumi juga pernah bekerja sebelumnya di harian besar di Indonesia ya, di Kompas Group, di marketing juga ya Sumi ya? Iya, saya di bagian bisnisnya Bu, dulu bisnis Kompas. Ya, jadi waktu masih kuliah dulu itu ya, masih di Kompas ya. Oke, saya kasih kesempatan satu lagi kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh. Silakan, siapa? Angkat tangannya. Mbak Meta ya, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya Ibu Emilia. Terima kasih Mbak Sumi. Begini, saya kan waktu dulu punya yayasan dan bergerak di bidang pendidikan. Nah, waktu itu lebih mengarah ke pendidikan gratis untuk anak yatim ya. Dan yayasan itu sempat beberapa tahun tutup. Nah, rencananya mungkin di dalam dekat ini saya akan mengaktifkan kembali dengan menggunakan marketing digital. Nah, tadi kan langkah-langkahnya apa sama ya dengan karena itu di bidang jasa, apa sama dengan di bidang produk seperti itu. Dan kalau storytelling tadi kan apa kalau yayasan lebih mengarah ke human interest-nya dan bentuknya feature apa bagaimana, dan strateginya seperti apa? Itu terima kasih. Ya, ada Mbak Meta, lalu juga ada Indri di sini ya, Sumi ya, di chat box bisa dibaca di sini untuk
pemasangan ads Instagram gitu ya. Itu lebih cocok untuk soft selling atau hard selling. Silakan. Ya. Oke, Ibu Meta, terima kasih. Itu tadi the Fletcher method berlaku untuk semua jenis marketing ya Bu ya. Tapi kita mungkin akan lebih sebutnya untuk lebih ke social marketing. Sebenarnya mungkin base-nya sama nih Bu Meta dengan apa yang sekarang sedang saya pegang gitu ya. Gajimu.com kan memang itu kan intinya kan gajimu kan tidak untuk berjualan gitu ya, tapi bagaimana kita memberikan insight gitu ya bagi orang-orang untuk mengerti dunia ketenagakerjaan. Nah, itu sama Bu. Nah, human interest itu adalah sebenarnya sekarang mohon maaf saya tanya, kalau untuk Ibu Meta berarti mau lebih ke website atau lebih ke sosial media atau lebih ke blog? Jadi itu bisa dimainkan di situ. Kalau yang sekarang sih udah ada blognya, tapi berhubung saya sibuk, jadi saya nggak kepegang juga. Nah, jadi kita mulai, misalnya kan ada kan pemberitaan di blog, nanti saya coba untuk ngelingin ke Facebook dengan seperti itu gitu. Jatuhnya, nah, itu bisa seperti itu. Itu bisa banget Bu Meta. Jadi kalau misalnya memang bermainnya di Facebook gitu ya, belum nongol juga. Sebenarnya itu mirip banget sama kalau nanti saya buka, nanti saya kasih link Facebook gajimu gitu ya. Jadi caranya adalah misalnya di blog itu membicarakan tentang apa gitu Bu. Misalnya tentang pendidikan apa ya? Kalau saya kurang, misalnya tentang pendidikan apa gitu yang ada di blog. Ibu bikin aja ininya teasernya gitu. Tapi dinamain gitu, misalnya dijudulin pendidikan bagi anak usia 3 tahun atau balita gitu ya. Apa sih yang harus diperhatikan awalnya gitu ya. Nanti kasih teaser sedikit, terus nanti info lebih lengkap gitu ya, Ibu bisa kasih link blognya Ibu gitu. Tapi memang diharapkan Ibu blognya diaktifin lagi Bu, karena itu sayang banget gitu. Jadi usahakan konten-konten yang ada di blog itu yang benar-benar up to date gitu ya. Jadi kalau orang melihat tanggalnya itu, oh baru nih gitu. Jadi lebih fresh, lebih up to date, walaupun mungkin apa yang dibicarakan sebenarnya everlasting gitu ya. Cuman bagusnya kita aktif di blog tuh orang juga jadi percaya gitu. Oh blognya aktif nih orangnya gitu. Jadi kita membangun kepercayaan dari hal sesimpel itu aja itu penting banget Bu. Bagaimana kita mengaktifkan blog kita. Dan di Facebook itu juga penting kita kalau misalnya ada komen, tapi tentunya komen-komen yang terkorelasi ya. Kalau komen-komen yang nggak ada hubungannya itu cuekin aja. Karena emang banyak banget Bu netizen komen di post tapi nggak berhubungan gitu. Nah itu sih jangan baper ya. Oh ya intinya kalau main di sosial media juga jangan baper. Karena netizen tuh kan suka ada-ada aja, jadi usahakan jangan baper gitu. Jadi kalau ada komen yang nggak cocok, udah diemin aja. Kecuali kalau komennya cocok gitu ya, positif, itu bisa kita jawab. Kalau di Facebook, sekarang algoritmanya, itu kita harus engagement. Jadi kalau ada komen, secepat mungkin atau seini kita jawab, itu kita bisa ke sundul-sundul gitu ya ibaratnya. Sama penting sekali memang teman-teman itu untuk mengetahui algoritma sosial media yang digunakan. Karena algoritma Facebook beda, algoritma Instagram beda, WhatsApp pun berbeda. Karena kenapa? Ujung-ujungnya mereka itu berbayar ads. Untuk organik marketing tuh mereka tuh lama banget gitu. Tapi kita jangan termakan di situ. Kalau emang kita tetap organik aja tanpa berbayar. Walaupun memang berbayar, apalagi kalau emang tujuan kita berjualan ya itu penting gitu. Tapi jangan melulu berbayar maksud saya gitu. Kita bisa secara organik gitu. Karena dengan organik kita bisa membangun engagement dengan target yang kita tuju. Intinya sih begitu sih. Bu Meta, kurang lebihnya kalau ada yang salah-salah mohon maaf ya. Terima kasih. Nah, kalau yang untuk ya terima kasih atas masukannya juga. Sebenarnya ada pengen sih lama diaktifin. Dulu saya pernah membuat sebelum ada Traveloka itu membuat kayak prewedding gitu ya. Jadi di mana orang bisa memenuhi kebutuhan sebelum pernikahan itu melalui website itu dengan kerjasama antar salon-salon dan hotel buat untuk preweddingnya dan honeymoonnya. Cuma lagi-lagi karena saya sibuk, padahal selama 3 bulan itu udah 6.000 pengunjung ya. Waktu itu kalau nggak salah ya. Itu website ya. Tapi karena saya sibuk lagi-lagi saya lepas. Nah jadi ditutup. Nah itu sebelum ada Traveloka saya udah bikin seperti itu.
Oh gitu. Nah, kalau sekarang saya mau aktifin lagi yang yayasan saya itu. Terima kasih. Iya benar. Nah sebenarnya sebenarnya untuk kita sosial media itu ada namanya social media management ya. Jadi sesibuk apapun sebenarnya kita bisa nyetok konten. Kayak di website kan kita ada website manajemen sistemnya ya. Untuk yang secara automatically kalau misalnya kita mau masukin gitu. Nah, itu kan sebenarnya kita bisa nyetok gitu. Kayak misalnya Facebook gitu ya. Kita bisa nyetok konten. Nanti kita tinggal scheduling tanggalnya gitu. Jadi kita sesibuk apapun konten itu tetap nongol. Gitu sih kalau yang saya boleh diin misalnya Bu Meta gitu. Kurang lebih sih begitu. Kita bisa menggunakan kalau misalnya memang kita pengguna Facebook ada namanya Facebook Manager ya. Jadi kita bisa mengatur konten kita di situ gitu tanpa kita harus tiap hari. Jadi kita misalnya dedikasiin misalnya kita hari Selasa kita nyediain konten gitu ya, terus kita schedulein nanti secara otomatis kalau udah kita itu mereka nongol sendiri gitu. Kurang lebih begitu Bu Meta. Nah, kalau untuk Mbak Indri maksudnya apa? IG Terima Ads kasih. Iya, terima kasih. Kalau untuk Mbak Indri, mohon maaf, ini IG Ads maksudnya cocok hard selling apa soft selling gitu ya? Iya betul, untuk kontennya tuh. Kadang kan saya pakai, iya Mbak, kemarin itu saya pakai yang soft. Mungkin kurang cocok dan ya Indri belum dapat rekomendasi atau ilmunya gitu. Jadi kemarin itu sempat coba-coba aja. Nah sebenarnya sebaiknya gitu untuk iklan materi iklan itu sebenarnya direkomendasikan hard selling atau soft selling. Nah, akhirnya saya akan balik lagi, Mbak. Goalnya apa, Mbak Indri? Kalau memang goalnya Mbak Indri namanya mungkin jualan online, pasti goalnya adalah closing gitu ya. Nah, ads itu bentuknya adalah hard selling, Mbak Indri. Yang disebut ads, IG ads, Facebook ads, terus Google ads. Pokoknya ads itu pasti dia hard selling gitu. Jadi Mbak Indri mainin aja. Misalnya Mbak Indri jualan, mohon maaf, ini apa ya? Bawang goreng. Nah, bawang goreng. Ya udah Mbak Indri kalau misalnya Facebook gitu ya, bener nih Mbak Indri fotonya tuh yang ya nah ujung-ujungnya sekarang tuh apa-apa foto gitu ya, foto sebenarnya. Ya udah pilih aja foto apa gitu. Nanti keterangannya dikit aja. Tapi cari nah ujung-ujungnya di sini sebenarnya emang ada ilmunya lagi ya, namanya copywriting gitu ya. Nah, itu ada ilmunya lagi gitu. Memang belajar, tapi maksudnya jangan patah semangat di sosial media sama iklan gitu ya. Maksudnya gini Mbak Indri udah pasang gitu ya, pasang iklan ini kok nggak laku sih, nggak ini sih, jangan salahin diri sendiri dulu gitu. Tetap berusaha. Jadi jangan produk gua nggak bagus ya, jangan patah semangat, jangan pernah berpikiran kayak gitu. Karena kalau yang disebut dengan ads itu mereka memang bermain, mereka emang kuncinya tuh emang mainin di situ gitu. Gimana caranya akhirnya Mbak Indri pasang iklan lagi, penasaran kan pasang iklan lagi gitu. Jangan ya, akhirnya Mbak Indri koreksi aja kira-kira kata-kata apa sih yang memang sangat mewakili produknya Mbak Indri gitu. Nah, nanti langsung, aku nggak tahu nih Mbak Indri ini format pasang, maksudnya gambarnya seperti apa ya, materi iklannya seperti apa. Apakah CTA-nya langsung menghubungi nomor telepon atau di reverse lagi ke Instagram, beda gitu. Jadi mungkin itu juga harus diiniin Mbak Indri, harus diperhatikan juga. Makanya tadi kan ada yang di funnel itu ya, di funnel kita tuh udah harus menyiapkan CTA-nya gitu. Call to action-nya tuh mau kayak gimana, terus kita siapin juga jembatannya gitu. Kalaupun CTA saya mau langsung telepon, ya kita siapin telepon kita. Kalau CTA-nya nah sebenarnya sih kalau Mbak Indri, karena Mbak Indri ininya closing gitu ya, jualan, memang lebih bagus ke marketplace sih Mbak Indri. Kalau aku boleh, itu sih saran aku ya. Karena kalau marketplace kan memang intinya mereka untuk berjualan gitu, emang untuk jualan online gitu. Ya boleh sih pakai IG Ads, Facebook Ads, tapi itu untuk maintain, biasanya untuk maintain. Tapi kalau emang untuk hasilnya dapat jualan gitu, itu marketplace emang udah bener sih gitu kalau menurut aku. Walaupun mungkin ada prinsip-prinsip yang berbeda di luar sana ya, cuman kalau yang aku secara logika sih emang kayak gitu marketplace gitu. Kurang lebih begitu sih Mbak Indri. Oh iya Mbak Sumi, gini, jadi yang Indri poin ditanyakan kan materinya hard selling atau soft selling. Karena kemarin itu gembar-gembornya banyak anak yang main IG kan anak-anak milenial ya, yang nggak suka dijualin. Ayo dong beli, jadi dia nggak suka dijualin. Kalau seandainya hard selling berarti kan secara garis besar baru lihat aja 2 detik atau 3 detik, ini mah jualan gitu. Males dia lihat iklannya gitu, kan menarik. Terus akhirnya di skip gitu.
Nah, poin yang pertama tuh, yang poin pertama tadi, yang poin kedua tuh Indri tuh ingin meng-hire reseller pertamanya untuk menyambut 11-11 nanti. Nah, terus banyaknya malah di e-commerce itu kayak Shopee dan lain sebagainya itu malah diskon-diskon buat retail, buat yang beli 1, buat yang 2, buat yang 3 gitu. Nah, itu yang Indri tanyakan lagi, itu lebih cocoknya iklan saya ngambil materinya tuh untuk cari reseller atau buat buat jualan satuan gitu. Ada masukan nggak, Mbak? Iya. Sih secara garis besar karena aku belum kebayang banget, cuma yang bisa aku tangkap gini Mbak Indri. Mbak Indri lah yang menentukan target marketing Mbak Indri gitu. Ketika Instagram bilang pola anak milenial itu nggak suka berjualan langsung gitu ya, itu kan Instagram yang membentuk. Maksudnya nggak terlalu suka ada iklan langsung, tapi itu Instagram yang membentuk. Tapi Mbak Indri harus balik lagi ke target market Mbak Indri tuh sebenarnya mau apa, mau siapa gitu, sesnya tuh mau seperti apa sih gitu. Dengan tampilan yang lucu ini tuh, kalau menurut aku lucu ya, bawang goreng pakai gitu tuh lucu banget, warna-warnanya juga udah lumayan eye catching gitu ya. Nah tapi kembali lagi ke Mbak Indri sebenarnya, Mbak Indri pengen targetnya tuh siapa gitu, targetnya tuh siapa dulu gitu. Jadi nanti itu materinya akan menyesuaikan karena aku belum ngeliat ya, jadi aku belum terlalu tahu nih, aku belum terlalu ngerti untuk ngomongnya kayak apa karena aku belum lihat materinya gitu. Nah, cuman terus akhirnya untuk reseller lagi. Reseller itu sebutannya affiliate marketing Mbak Indri. Dan itu ada tekniknya lagi, itu ada ilmunya lagi untuk mempelajari itu. Apa sih yang bagusnya gitu kan. Nah, kalau menurut saya sih Mbak Indri sekarang fokusin dulu mau kemana gitu. Kalau emang Mbak Indri mau 2 gitu ya, mau maintain reseller sama maintain yang jual satuan, ya mau nggak mau ya Mbak Indri harus bisa memisahkan itu karena point of view-nya akan berbeda ketika Mbak Indri jualan untuk reseller, untuk mendekati reseller gitu ya, dengan point of view untuk yang menjual satuan gitu ya. Itu point of view-nya akan berbeda. Jadi Mbak Indri mungkin harus kembali lagi tadi, maksud saya kembali lagi ke foundation-nya dulu gitu Mbak Indri. Oh iya, makasih. Kurang lebih sih begitu Mbak Indri. Iya, terima kasih Mbak Indri, sukses ya. Maaf ya, aku soalnya masih agak ini, jadi mungkin sejauh itu yang bisa aku saranin. Ini sangat membantu Mbak Sumi. Jadi saya juga harus sebenarnya harus lebih condong kemana ya. Mungkin untuk keadaan sekarang kan nggak bisa milih salah satu. Karena kalau saya fokus ke nyari reseller, saya nggak bisa dapat tambahan penghasilan gitu, nggak bisa nambah penjualan. Sedangkan karyawan dan petani bawang merah yang udah ada kontrak itu harus tetap berjalan gitu. Oh iya, betul Mbak Indri. Ya. Oke, nanti Indri bisa Japrian deh, kan ada sama-sama di grup ya, kalau masih mau Japrian. Oke, ini ada sebelum ke pertanyaannya Mbak Reta, ya Sumi ya, ada pertanyaan di chat box itu dari Reta. Itu saya ingin, sepertinya kita nggak sempat untuk adanya breakout room untuk diskusi. Tadinya kalau ada breakout room itu ada diskusi, nanti hasil diskusinya itu akan akan dibahas oleh Sumi dan saya gitu. Dan di sini ada Mbak Emi juga ya, trainer digital markom, itu juga bisa bantu juga bahas. Tapi karena waktunya sebetulnya sudah habis ya, jam 6, kita masuknya tanya jawab aja dulu ya. Dan barangkali nanti kalau misalnya teman-teman memang punya keinginan, langsung aja di saling belajar nanti ya. Ingin masuk pada tahap, tadi kan yang foundationnya, lalu masuk ke funnelnya tadi ya, tahap yang ketiga tahapnya lebih detail, itu juga bisa. Dan teman-teman yang perlu saya ingin sampaikan juga, Mbak Sumi ini nanti minggu depan hari Jumat, biasanya kan IG Live-nya ngobrol di Siprokom itu kan tiap hari Kamis jam 4 sampai jam 5, tapi Sumi ini nanti ngisinya di hari Jumat, IG Live-nya Siprokom tentang konten marketing. Karena konten marketing itu bukan salah satu ya, itu keahliannya Sumi sebetulnya untuk di digital marketing gitu ya. Jadi nanti bisa dengerin juga tentang konten marketing di IG Live-nya Siprokom. Oke, sekarang ada pertanyaan dari Reta. Silakan, Sumi. Iya, Mbak Reta. Yang mana ya pertanyaannya? Mohon maaf. Pertanyaannya itu ini kira-kira untuk di IG-nya mana yang lebih efektif? Posting feed biasa, satu foto, carousel, story, atau IGTV gitu.
Terus untuk algoritma IG sendiri saat ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Reta. Menarik ya. Nah, sebenarnya oke, saya akan ini berhubungan sebenarnya, ini berhubungan dengan algoritma sebenarnya yang emang Mbak Reta tanya nih, efektif di feed, carousel atau IGTV ya. Untuk Instagram sendiri gitu ya. Sebenarnya dia itu sangat sekarang ya, kalau sebenarnya ini tuh karena kita terjun jadi kita tahu, tapi mungkin bisa aja sosial media, praktisi sosial media yang lain nangkepnya juga berbeda gitu algoritma. Cuma yang saya rasain sama teman-teman saya gitu ya, mereka memang akan lebih banyak menitik beratkan di IG story, karena sekarang durasinya udah nggak sehari lagi tuh IG story, udah berapa jam ya, aku lupa, kalau nggak salah udah nggak 24 jam lagi mereka akan standby di situ. Kalau dulu kan IG story hanya 24 jam gitu kan, jadi kebesokannya kita ini dia hilang gitu kan. Nah sekarang nih IG story si Instagram kayaknya lagi memainkan di situ nih, orang-orang buat ngiklan di situ gitu ya. Tapi kan itu iklan. Gimana kalau misalnya kita bikin konten sendiri gitu? Ya tadi saya bilang, coba aja kita organik dulu gitu. Nah, mana yang lebih efektif? Saya nggak bisa bilang mana yang lebih efektif. Tergantung kontennya Mbak Reta apa, kalau menurut saya ya. Jadi gini, kalau IGTV kira-kira orang-orang tuh lebih menarik untuk lihat IGTV itu untuk apa gitu. Jadi tergantung konten yang akan Mbak Reta bikin sebenarnya. Kalau untuk misalnya, gue akan ngobrol, akan collab gitu, ya IGTV baik, itu pilihan tepat gitu ya. Atau untuk misalnya Mbak Reta bikin event gitu ya, untuk bikin teasernya IG story lah, karena itu live gitu kan, IG story, terus bisa di highlight juga gitu. Dan kalau misalnya Mbak Reta bikin konten-konten yang istilahnya tuh everlasting gitu ya, itu bagus juga IG story karena dia bisa di highlight gitu ya. Misalnya tips apa gitu ya, misalnya tips berpergian ke Butan gitu. Nah, ketika Mbak Reta ke sana, kan mungkin Mbak Reta ya IG story. Cuma itu kan bisa di-highlight, bisa disimpan. Nah, itu bagus juga. Nah, kalau di feed ini usahakan ya, kalau saya dan teman-teman saya, sekali kita nge-post feed itu harus 3. Maksudnya feed itu kan 1, 2, 3 gitu ya. Nah, itu 3 konten itu diusahakan di hari itu masuk gitu. Makanya disebut, benar kata Bu Emil, harus ada konten kalendernya. Jadi di ketika hari itu kita ingin bikin konten untuk di feed. Nah, biasanya kalau di feed itu lebih ke infografis, itu lebih menarik tuh di feed. Infografis gitu, yang misalnya berapa banyak air yang dibutuhkan unta untuk hidup 2 hari gitu ya. Itu menarik banget ya, tergantung bergerak di bidang apa ya gitu misalnya. Itu di feed tuh infografis itu menarik banget gitu. Jadi kalau saya kembali lagi ke Mbak Reta, pas bikin konten, ingin mengupload konten di IG story, itu pengennya apa gitu. Apalagi kalau misalnya untuk berjualan gitu ya, untuk branding itu kan pasti akan beda gitu ya. Dan dilihat, maksudnya kembali lagi ke konten seperti apa sih yang ingin dibuat Mbak Reta gitu. Nah, kalau algoritmanya ya tadi, algoritma itu ya IG story ya. Karena kalau di feed itu dia lama deh. Maksudnya dia cepat. Sekarang tuh feed Instagram tuh cepet banget ketibannya, ibarat kata kalau kita ngupload gitu ya, terus orang tuh cepet banget ketibannya lah, kalau ada konten-konten yang lebih menarik itu cepet banget kita ketibannya. Nah, kalau IG story tuh sekarang akan lebih agak lama durasi hidupnya gitu. Terus carousel itu masing-masing ada ketika kita bikin carousel juga, kalau misalnya kita IG Ads kan nanti ada reportnya ya seperti apa kayak gitu. Nah, itu tergantung lagi sih menurut saya, semuanya itu tergantung dari konten apa yang ingin kita berikan ke follower kita gitu. Kurang lebih sih seperti itu sih, Mbak Reta. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, semoga menjawab ya Reta ya. Oke, satu lagi barangkali sebelum kita tutup. Kita maksimal sampai jam 6.15 ya. Silakan. Jadi emang Bu Emil, 1 jam. Iya. Iya, Indri silakan. Bu Emil, kemarin kan pertama kita ada webinar itu kan Ibu Emil yang menerangkan kalender konten ya. Indri udah buat, nanti Indri kirim ke Ibu buat dikoreksi ya, karena Indri
coba-coba kemarin langsung praktek buat bulan ini gitu. Ya, boleh, Bu. Boleh. Nanti Japri aja ya. Oke, Indri aja ya. Yang lainnya tarif khusus nih kayaknya, Bu. Tarif khusus Mbak Indri. Wah, pakar loh. Oke. Tapi ayo dong, bawang goreng semangat. Oke, baik. Ya, bawang gorengnya juga belum pernah ini. Kalau kacang botol udah pernah nih Pak Hertanto nih. Oh, siap meluncur. Kode, Mbak, kode. Kode ya. Kode, iya. Kalau bawang goreng kan per bulan, jadi per bulan kirimnya ke Bu Emil. Alah, jangan dong. Enggak. Indri. Oke, yang lain satu lagi ada yang mau. Jadi kita nggak ada breakout room ya, kita nggak ada diskusi seperti bulan-bulan sebelumnya, tapi kita langsung aja. Oke, sebelumnya ada Mas Andi juga ini masker bedah khusus. Tapi kita bisa foto dulu yuk, sambil barangkali ada yang mau tanya. Silakan, kalau bisa dibuka ya, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Belum mandi. Banget datangnya buat foto-foto. Iya, 1, 2, semangat ya. 1, 2, 3. Oke, di sini juga ada. Oke, Mbak Emi tadi belum ke foto. Mbak Emi ya. 1, 2, 3. Oke, Mbak Emi mungkin ada yang mau ditambahkan. Silakan Mbak Emi. Atau mau menanggapi boleh juga. Baik, terima kasih Kak Emil, terima kasih Kak Sumi, keren banget. Dan yang saya paling salut adalah teman-teman yang keinginan belajarnya tuh tinggi banget Bu Emil. Dari yang mungkin coba-coba gitu ya, tetapi akhirnya pelan-pelan tertuntun. Saya hanya ingin menegaskan saja, seperti yang dikatakan Kak Sumi tadi, konsistensi adalah kunci gitu ya. Di mana ada keahlian kita, nah di situ yang kita tekuni dan scheduling benar-benar. Gitu saja Kak Emil. Oke, terima kasih. Nah, ini ada Bu Yati. Kayaknya Bu Yati mau tanya ini. Wajahnya mulai kelihatan di sini. Yati ada yang mau tanyakan? Enggak. Enggak ya? Enggak Bu, kayaknya udah cukup. Nanti mungkin kalau ada maksudnya yang lebih spesifik, karena memang saya menghandle digital marketing di tempat saya kerja, kayak gimana membuat konten manajemen, gimana membuat rencana advertising di Instagram dan sebagainya, mungkin bisa ikut gitu. Oke, baik. Memang kalau di kelas digital marketing communication itu kita belajar agak spesifik ya ke digital marketing communication di kelasnya. Nah, tapi memang nanti mungkin Sumi bisa isi juga ya untuk khusus konten marketing di kelas digital marketing communication ya Sumi ya. Di kelas yang reguler, kelas reguler ya, bukan yang hari apa ya digital markom ya? Hari Sabtu ya. Sabtu jam 1 ya. Nah, itu Sumi nanti bisa masuk juga konten marketing. Tapi kalau yang minggu depan yang IG Live itu kan waktunya agak dan suasananya agak beda kalau IG Live ya. Tetap konten marketing. Nanti Bu Yati barangkali juga bisa sama-sama gabung di IG Live minggu depan ya Bu Yati ya. Hari Jumat jam 4 sampai jam 5. Oke, terakhir ada satu lagi. Oke, kalau ada kalendernya Bu, ada kalendernya. Kalau kalender apa trainingnya? Bulan November biasa, Bu Yati. Jadi kita sudah mulai ini sebetulnya hari Sabtu besok, tapi sampai Sabtu besok itu belum terpenuhi kuotanya, jadi kita mungkin akan mundur di minggu depan untuk digital markom di bulan November gitu. Ya. Oke, makasih. Ya, makasih. Ya. Ada satu lagi yang mau tanya atau menanggapi? Bu, saya nggak mau tanya sih, tapi saya cuma mau share aja pengalaman sebagai penulis konten. Boleh, Bu? Boleh, Mangga. Oke. Jadi saya kan ini ya freelancer penulis konten gitu. Jadi konten spesialis dan biasanya lebih ke konten marketing memang gitu. Jadi nulis editorial sama konten marketing juga gitu. Nah, terus dari pengalaman saya sih yang paling kesulitan itu adalah kalau si
perusahaan si perusahaannya itu nggak punya konsep nggak punya konsep ya, nggak punya strategi yang jelas marketingnya mau bagaimana gitu. Jadi ini mungkin masukan untuk teman-teman UKM di sini gitu. Jadi sebenarnya benar seperti yang tadi dibilang sama Mbak Sumi ya. Jadi memang kalau sebelum masuk ke digital marketing ya harus punya strategi yang jelas dulu maunya gimana gitu, karena nanti itu akan sangat merepotkan buat buat yang misalnya dia pakai agency atau assign orang tertentu untuk handle konten gitu ya. Nah itu kan sangat merepotkan pada akhirnya karena tujuannya mau gimana nggak jelas gitu, target marketnya gimana juga nggak jelas gitu, strategi marketingnya dalam 1 tahun ke depan nggak tahu mau bagaimana gitu. Itu kan jadi kita nggak tahu ini kontennya mau dibawa kemana ya gitu. Terus dan seringkali tuh dapatnya si perusahaan tuh bilang, ini perusahaan-perusahaan kecil rata-rata sih, yang orientasinya sales banget gitu, bukan menganggap kalau sosial media atau digital marketing itu sebagai bagian dari marketing and promotion, tapi mereka maunya drive sales langsung gitu. Nah, mereka tuh rata-rata bilang, loh kan kamu yang orang konten, kamu harusnya tahu dong saya harus gimana gitu loh. Kalau misalnya memang strategi mereka nggak ada ya bagaimana gitu kan, itu memang sulit sekali jadinya. Jadi ya masukan saya sih gitu ke teman-teman UKM, dari awal memang sudah harus jelas dulu gitu strateginya gimana. Kayak gitu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Yunita masukannya. Ini juga sebetulnya kelemahan kita semua kayaknya ya untuk bikin strategi marketing ya. Tadi saya lihat Mas Andi udah ngangguk-ngangguk aja. Udah belajar 1 semester, gimana Mas Andi 1 semester? Apa 1 bulan ya kemarin tuh? Udah ada prakteknya belum tuh? 1 bulan, Bu. Mulai bikin IG. Sudah ada kemajuan. Nggak apa-apa ya, langkahnya kecil tapi pasti. Daripada udah ikut kelas di si Prokom, Digital Markom, tapi masih jalan di tempat, itu lebih nggak kelihatan lagi progresnya gitu. Jadi 1 langkah kecil, yang penting 1 langkah maju begitu. Yes. Jadi memang prosesnya nggak pernah bisa selesai. Sama kalau kita kuliah ya. Sumi juga kan sampai kuliah S2 di Mercubuana juga ternyata belum selesai juga belajarnya. Saya juga begitu. Iya, saya juga dapat ilmu juga nih dari Sumi. Terima kasih ya Sumi ya. Juga dapat ilmu juga, inspirasi juga dari Bu Emil dan kawan-kawan. Iya, juga tadi masukan juga pertanyaan tadi juga sangat menarik, membuat kita juga menjadi berpikir bahwa sepertinya kita mulai fokus pada apa yang harus kita lakukan. Jangan terlalu banyak yang kita lakukan, tapi sebetulnya kita tidak bisa megang semuanya gitu. Fokus aja dulu tahapannya seperti apa. Kalau misalnya tadi Mas Andi baru mulai dengan IG, tapi juga sekali lagi tadi Mas Andi kan agak terlambat datangnya ya. Kenapa IG, tujuannya apa, dan kemudian nanti arahnya kemana, itu juga kemudian bisa dipertimbangkan. Jadi fokus aja dulu, tahapannya satu dulu, baru nanti masuk ke tahapan-tahapan berikutnya. Nah, tahapannya tadi kalau disampaikan oleh Sumi itu ada 3 gitu ya. Kita baru 1 nih yang fondasinya aja. Fondasi juga sebenarnya belum selesai ya. Nah, iya, saya mau tanya sama teman-teman, apakah kita mau masuk tahapan yang kedua? Jadi tadi Sumi itu baru masuk kepada tahapan yang foundation di sini. Apakah kita nanti saling belajar itu kita masuk ke tahapan yang kedua, hanya fokus di sini, lalu yang saling belajar yang ketiga di bulan berikutnya kita masuk ke tahap yang begini? Atau gimana teman-teman? Setuju apa enggak? Atau kita mau agak acak, nanti saling belajar yang akan datang itu materi yang berbeda? Saya butuh masukan dulu nih, soalnya saya harus bikin perencanaan. Kan strategi itu kan penuh dengan perencanaan ya. Sumi juga harus menyiapkan diri juga sebenarnya. Iya, benar. Teman-teman gimana? Kalau setuju, tolong langsung kasih tanda jempolnya. Kalau setuju, kita masuk ke tahapan yang berikutnya. Sekalian kita kasih jempol juga buat Sumi. Gimana? Tahap berikutnya, saling belajar yang akan datang. Oke, baik. Berarti ini lanjut ya, Sumi ya.
Juga ada Mbak Emi di sini sebenarnya, itu juga bisa saling berbagi juga, Mbak Emi. Mbak Emi nanti gantian nih sama saya ya, Mbak Emi ya. Siap. Kemarin baru ngatur bukunya saja. Nanti kita belajar bagaimana berteman dengan wartawan. Oke, sip ya. Oke, ini penting juga karena tadi kan Sumi juga menyampaikan kita kalau digital marketing nggak bisa cuman hard selling aja ya, tapi ada bagian lain seperti promotion, PR. Ini sekarang Silprocom juga sedang melakukan PRing nih, membina hubungan dengan pelanggan gitu ya. Ini praktek-praktek juga sebenarnya ya. Oke. Baik, jadi kita masuk ke saling belajar akan datang dengan materi yang kedua ya, dari Sumi, dan nanti akan dibantu, mudah-mudahan Kak Emi bisa bantu juga untuk fasilitasi ini juga ya, gantian dengan saya di sini. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat pertemuan kita, tetap saling belajar di Silprocom, tetap menginspirasi dan tetap berbagi untuk kompetensi yang kita miliki. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bye. Sore, Pak Terima Dokter. kasih semuanya, Bu Emil, Mbak Sumi. Terima kasih. Sama-sama. Bu Emil, terima kasih. Mohon izin. Terima kasih semuanya. Widodo, terima kasih ya. Mas Andri, Aing, Bu Yati, terima kasih. Mbak Melani. Terima kasih Bu Emil. Sama Mbak Farid, terima kasih. Bu Nia semangat ya. Mbak Melani juga nih, kayaknya harus mampir nih kalau saya ke Jakarta. Monggo Bu. Jinlab semuanya ya, terima kasih. Ya, saya juga, saya end semua ya. Terima kasih.